Sorry. Selamat pagi semuanya. Ntar ya, share screen dulu. Oke. Mungkin langsung mulai aja ya, teman-teman. Nah, untuk materi WSST itu, kemarin aku udah nanyain ke Pak Justin, intinya dari refrigasi sampai psikometrik. Nah, untuk refrigasi itu kan sebenarnya kan, kalau misalnya teman-teman ingat kan ada 3 ya, ada yang ideal, bertumpuk, sama bertingkat. Nah, untuk yang ideal sama yang bertingkat itu kita udah pernah bahas soalnya sebelumnya di tutorial tanggal 5 April. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang apa namanya? Atau butuh PP. PDF-nya udah expired, ntar kirim lagi. Jadi untuk yang di sini kita bahas yang bertumpuk aja. Untuk yang kriogenika, kemarin juga udah pernah dibahas yang siklus lindenya, dan sekarang bahasnya siklus Claude-nya. Terus sama ada tambahan materi, itu termodinamika udara basah sama psikometrika. Mungkin lanjut aja untuk membahas yang pertama. Ini Vira. Ini udah. Kita mulai aja langsung. Ini soalnya aku ngambil dari buku. Seingat aku sih ini tuh nggak ada ya di UAS tahun lalu. Seingat aku. Tapi nggak tahu, mana tahu aku lupa ingatan. Nah, jadi paling biar tahu aja cascade itu gimana cara ngerjainnya. Nah, ini two-stage cascade refrigeration system beroperasi di antara 0,8 dan 0,14 MPa. Setiap stage beroperasi secara ideal dengan menggunakan refrigeran 134A sebagai working fluidnya. Nah, terus di tengah-tengah siklusnya itu ada heat exchanger yang membuat aliran itu masuk di tekanan 0,4 MPa. Dengan mass flow rate pada upper cycle itu 0,24 kg per second, tentukan yang pertama mass flow rate di yang lewat di lower cycle, terus yang kedua the rate of heat removal, and the power input to the compressor, terus yang C-nya disuruh cari COP dari cascade refrigerator ini. Sebelumnya kita bikin dulu grafiknya. Nah, ini cara kerjanya. Ini di sini. Ini udah dikasih gambaran siklusnya gimana. Nah, ini di tengah-tengahnya itu ada ini, cuman mereka itu sebenarnya terdiri dari 2 siklus yang berbeda gitu loh. Terus disatuin gitu dengan ini, si evaporator heat exchanger ini. Di atas dia berlaku sebagai evaporator, yang untuk siklus di bawah dia berlaku sebagai kondenser. Nah, ini grafiknya, nih persis ya kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah. Terus dikasih tahu kalau misalnya pressure limitnya itu di antara 0,8 dan 0,14. Nah, karena 0,8 itu yang paling tinggi, itu tuh adalah P tekanan dari 7 dan 6. Jadi P6 dan P7 sama dengan 0,8 MPa. Sedangkan untuk yang 0,14 itu adalah P untuk 4 dan 1. Berarti P1 dan P4 adalah 0,14. Nah, untuk yang 0,4 MPa ini, dia adalah tekanan di sini. 3852. Jadi P5, P8, P2, dan P3 itu sama dengan 0,4 MPa. Udah ya, kebayang. Paling tinggi, tengah-tengah, paling rendah tekanannya. Nah, di sini ingat lagi pelajaran yang refrigerasi waktu itu, kalau yang 7 dan 8 ini saturation liquid. Kok 7 dan 8? 7 dan 3 harusnya. Ini harusnya salah, ini harusnya 7 dan 3. Itu saturation liquid, saturated liquid, sedangkan kalau 6 dan 2 itu kan overheat.
Oh, superheated. Neo superheated, terus dan 5 dan 1 ini saturated vapor. Nah, mungkin agak lupa kalau misalnya di apa namanya, pada tutor sebelumnya itu grafiknya kan P sama H ya, bukan T sama S. Nah, ini kan harusnya lurus ya. Nah, jadi harus ingat H7 akan sama dengan H8 dan H3 sama dengan H4. Oke. Nah, lanjut. Sebelum kita masuk ke perhitungan, mungkin kita tentuin dulu kali ya H1, H2 sampai H4, terus dicari juga H5 sampai H8 biar gampangin pengerjaannya. Yang untuk yang B ini, yang B itu yang B itu yang di bawah. Kita mulai dari H1. H1 kan tadi saturated vapor. Ya udah dari grafik 134A cari H1, Hg, Hg Hg untuk di tekanan Hg untuk di tekanan 140 kilopascal. Nah, kalau udah baru nanti kan ini tuh yang 2 itu kan superheated. Cuman kita harus tahu informasi dari yang satu kan. Nah, karena S1 sama dengan S2 di S1 itu di mana S1 itu 0,94467, maka kita cari ini S2 yang di tekanan berapa nih yang tadi? Di tekanan 400 MPa dan memiliki entropi di 0,94467. Nah, diperoleh H3 63,92. H2 sama dengan 260,65. Ini pakai interpolasi ya. Berarti nanti cari aja yang S-nya di sini dan di tekanan 0,4 MPa. Guys, aku izin ini bentar ya. Bentar aja. Sebentar. Oke, lanjut. Azra hati-hati sekali, Azra takut apa, Azra? Oke. Itu tadi untuk H2, kalau H3-nya langsung aja kita lihat dari sini kan ini saturated liquid ya. Nanti tinggal cari di tekanan H3 kan sama dengan H2. Nah, ini aku tuh kurang nambahin ini deh. Kita tambahin aja ya P3 sama dengan P2. Nah, biar nggak lupa. Nah, ini berarti di 400 cari aja berarti HF di 400 kilopascal. Dapat Hg. Nah, kalau H4 ini tinggal H4 kan sama dengan H3 ya. Harusnya gini grafik. Kalau grafik pH ya. H4 sama dengan H3 berarti 63,92. Dan lakukan hal yang sama untuk si siklus yang A. Terus tinggal ini. Nah, kan kita tuh tahu mass flow rate dari yang lower. Atas nih 0,24. Nah, kita yang harus kita cari tahu itu yang di bawah kan. Nah, penghubung mereka apa? Ini kan si heat exchanger ini kan. Nah, kita buat gambarnya di sini biar nggak pusing. Pakai konservasi energi. Di mana E out energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar akan sama dengan energi yang masuk kan. Nah, kita lihat yang masuk di sini yang mana yang keluar di mana. Lihat grafik ini arah ini. Ini kan masuk kan arahnya. Sedangkan ini tuh keluar kan. Nah, jadi kita pakai informasi yang ada dengan ini kan tadi B ya. Ini A. Oh ya, ini udah B sama A. Berarti untuk yang keluar itu kan HMA massa di A dikalikan dengan entalpi 5. Oke, ditambah dengan MB dikali H3 gitu. Dan berlaku yang sama untuk E-in. Nah, kita dapat persamaan MB itu mass flow rate untuk yang di B yang lower cycle
itu sama dengan mass flow rate untuk yang up cycle itu MA dikali H5 dikurang H8 per H2 kurang H3. Karena kita tadi udah nyari H-nya, besar entalpi di semua titik diperoleh 0,195 kg per second. Kemudian untuk the rate of heat removal of the system itu maksudnya rate of heat absorption in lower stage. Berarti yang cuman yang ini ya. Ini namanya heat removal, apa sih? The rate of heat removal. Nih, 41 nih. Nah, jadi tinggal QL sama dengan MB massa di B dikali H1 dikurang H4. H1 dikurang H4. Udah dapat. Terus kalau the power input of the kompresor itu kan ini ya. Nih sama ini. Ya udah tinggal cari W kompresor A yang masuk dan W kompresor B yang masuk. Jadi W in net gitu total. Itu MB, ini kan benar, MB H2 dikurang H1, MB dikali H2 kurang H1, dan ditambahkan dengan MA H6 dikurang H5. Betul kan? Nah, diperoleh W in-nya berapa? W input. Ini harusnya ada titik ya. Terus yang ketiga kan disuruh nyari COP refrigerasi. Nah, COP itu kan rumusnya QL per W in. Ya udah tinggal dibagi dari QL dibagi W in, nanti dapat hasilnya 4,48. Oke. Sip. Mau lanjut dulu atau tanya jawab? Nanti aja. Tanya jawab. Untuk yang soal yang ini ada yang mau ditanyain nggak atau ada yang masih belum paham? Halo? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita lanjut dulu. Silakan Azra. Untuk soal nomor 2, tadi Cirrus Cloud. Ini aku ngambilnya dari buku sih sebenarnya. Cuman seingat aku sih tahun lalu tuh siklus apa ya? Linde sih. Soalnya yang Cloud tuh nggak tahu sih kenapa. Ya pokoknya yang tahun lalu Linde aja. Cuman nggak apa kita pelajarin aja. Nah ini soalnya yang diketahui ini, terus yang ditanya, ini yang diketahui semua, yang ditanya itu yield and specific work. Nah, ini tuh sebenarnya grafiknya tuh kalau misalnya teman-teman punya bukunya, itu tuh grafiknya grafik TS tapi yang dia satuannya bukan yang SI. Sedangkan kalau ini kan yang SI ya, Kelvin dan segala macamnya. Nah, cuman kayak kenapa? Dia dapat dong. Lu dari mana nih? Terus apa namanya? Grafiknya itu nggak ada di buku. Jadi ya udah kita asumsiin aja ini udah pada nih. Kalau dari jawabannya sih dia bilang ini dari grafik nih semua ini. Cuman ya udah kita percayain aja ya si mereka ini. Ya, terus dari sini yang HA-nya juga diketahui dari grafik. Terus nyari H8. Nah, kenapa rumusnya kayak gini? Karena tuh sebenarnya ini kita buka bukunya kali ya. Dari sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Nih, dia kan di sini tuh dibilang katanya the work for the first expander can be written as ini kan H3 kurang H8 sama dengan si iniannya nggak tahu namanya apa H3 dikurang HA. Ya udah kita ini aja persamaan matematikanya sehingga kita kan mau nyari H8 ya. Jadilah seperti ini rumusnya. Itu berlaku juga untuk yang si pencarian H5 nanti. Itu. Nah, dari rumus ini kita dapat H8-nya segini. Terus H4 ini diketahui dari grafik juga, HB juga dari grafik. Terus masukin ke rumus yang H5, dapat H5-nya segini. Nah, untuk yang H6, H7, dan H11 itu juga dari grafik. H6 ini akan selalu 0. Kenapa? Karena kalau dari grafik kan dia ini ya, di titik sini ya. Itu akan selalu 0. Terus, yang ditanyakan yield-nya. Nah, rumusnya itu ada dua sebenarnya. Rumus yang kayak gini, sama rumus yang ini. Nah, terus kapan makainya gitu. Nah, kalau rumus yang ini tuh dipakai
pas sih sistemnya tuh bener kayak gini, yang urutannya kayak kompresor, terus expander, terus throttling-nya, separatornya, dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan di sini kan di soal dia bilang katanya, eee, throttle-nya itu di-replace sama second expander-nya ya. Nih, ditukar kan. Makanya jadinya kita pakai rumus yang ini. Nah, untuk menggunakan rumus yang ini, kita tetap perlu nyari si ZC-nya ini, yield yang kalau nggak diubah-ubah. Jadi makanya kita, nyari dari awal dengan semua yang udah diketahui, sehingga diperoleh 0,139. Nah, ini M8/M2 ini dari mana? Ini tuh dari kalau di soal itu dibilang kan, 1/2 the air that is compressed is sent through the expander from 3 to 8 kan. Di mana dia bilang kan setengahnya kan berarti kan. Jadi, ya udah, kita peroleh persamaannya kayak gini. Makanya kenapa si M8/M2-nya itu 0,5. Nah, terus masukin ke rumus ini, dapat si yield-nya. Inilah hasilnya, kenapa nggak dikuningin. Ini hasil si yield-nya. Terus lanjut untuk yang specific work, rumusnya kayak gini, panjang, ini ntar kan, ntar dikasih tahu gitu ya. Dicatat aja rumus ini. Terus yang mana, kalau kita lihat itu di separator itu kan, ini separator ya, ini separator, dia kan antara 5 sama 6 ya, titiknya. Pakai persamaan apa ya namanya itu, bla 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 balance, lupa. Terus jadinya, rumusnya jadi H7 kurang H6, H7 kurang H5, dapat 2,3. Nah, di sini itu tuh M5 itu sama dengan M4 sama dengan M8. Kenapa? Karena di sini kan M5 itu masuknya, sama-sama dari M4-nya. Terus kenapa dia sama dengan M8 juga, karena, ini ya, M2, kan kalau misalnya kita buat tuh M2, ini arahnya kemana sih? M2 sama dengan M8 plus M4, di mana M2-nya itu adalah tadi 2 kalinya M8 kan. Kalau 2 kalinya M8 sama dengan M8 plus M4 kan jadinya M8 sama dengan M4 ya. Nah, itulah kenapa M8 itu sama dengan M4 juga. Yaitu sama-sama rasionya itu 2,3. Terus masukin ke rumus. Ini jangan dilupain rumusnya si Linde karena akan kepake juga di cloud. Iya, rumusnya si Linde ini di atas. Terus masukin angka-angkanya juga, ini M8/M6, ini juga jangan lupa, ini kan udah pernah ini juga di pas pembahasannya Linde ya, gimana cara nyarinya yang WW ini. Terus sehingga dapatlah si specific work-nya itu segini untuk yang si cloud. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Itu soal tadi. Sama kok yang kita kerjain. Kan 2 tahun. Ini mah udah yang nomor 1 udah di tutorial. Oh iya, mungkin jadi aku sama Tiara lupa soal tahun lalu tuh sebenarnya gimana. Saya yang soal angkatan kita kan, soalnya offline ya. Jadi dan asistennya pun lupa ngefotoin. Jadi kita tidak punya soal tahun lalu. Mungkin soal tahun 2 tahun yang lalu yang ada, dan soal 2 tahun yang lalu tuh kalau misalnya teman-teman udah punya juga soalnya, itu tuh udah pernah ada beberapa soal yang udah pernah dibahas di sebelumnya dan ada juga yang dibahas di hari ini. Gitu. Yang Linde yang kemarin itu kan? Dari situ kan? Yang Linde. Yang pas tutor. Iya, yang mungkin di-share aja kali ya. Share screen dong. Kirim dong ke aku tuh. Apanya? Ini soal. Oke. Kirim sekarang. Bentar, ini aku baca dulu yang Linda beneran itu kan. Udah. Oke, sip. Kirim ke Azra. Tunggu kirim. Sih, itu dulu ya. UASnya tuh beda gitu loh. Kita dari ini. Iya, pas UAS tuh rada beda dikit sih. Cuman lupa juga, guys. Ya? Lanjut aku ya? Belum. Jadi aku share ini apa ya? Jangan dulu, aku belum selesai. Enggak ini. Kita dari 5 April. Nah ini, kalau teman-teman lihat, ini kan ini soal 2 tahun lalu ya. Yang pertama kan udah pernah dibahas di tutorial sebelumnya, yang ini juga udah pernah dibahas di tutorial sebelumnya, soal kelas Linde.
Cuman nggak tahu. Nah, ini nanti bakal dibahas antara termodinamika sama psikometrika gitu. Nah, yang sekarang tuh kita ngebahasnya yang ini aja sih sebenarnya, yang belum pernah dibahas sebelumnya, gitu. Untuk yang siklus cloud, ada yang mau nanya dulu nggak? Kak, aku mau nanya. Boleh, siapa ya? Aku masih bingung itu yang mu yang 0,85 sama 0,8 tuh dari soal ya? Iya, dari soal. Oh, oke. Oke. Sebenarnya tuh kalau dari buku tuh ada 2, guys, rumusnya. Nih, sebenarnya harusnya kita pakai rumus yang ini. Mana sih pensilnya? Kok hilang? Rumus yang di bawah ini. Yang WZC sama dengan bla yang panjang banget ini, yang kita pakai juga mu-nya. Cuman karena tadi kita nyari apa namanya? Nyari H8 yang pakai rumus yang ini, di mana itu adalah pecahan dari ini kan sebenarnya, pecahan dari yang 3W8 ini kan. Jadi ya udah kita pakai rumus yang atas aja langsung. Karena kan ujungnya sama juga kan. Yang mana 3W8 ini kan H3 kurang H8 ya. Dan H3 kurang H8 itu kan si ini. mu38 H3 kurang HA. Itu langsung aja pakai rumus yang H3 kurang H8. Jadi sama aja sebenarnya. Gitu. Biasanya kalau grafik, kalaupun dia pakai cloud dan ternyata satuannya SI harusnya dikasih, cuman nggak tahu. Tapi harus dikasih, nggak mungkin sejahat itu nggak dikasih. Harusnya dikasih. Kalau nggak dikasih nggak usah dikerjain. Kalau nggak dikasih nggak usah dikerjain. Canda deh. Ada lagi yang mau nanya? Oke, mungkin lanjut ke soal berikutnya, itu yang termodinamika udara basah. Ini ngambil dari soal tahun lalu. 2 tahun lalu. Dan tahun lalu juga keluar soal termodinamika udara basah. Iya, pasti keluar. Di sini soalnya terdapat sebuah sistem pengondisian udara yang bekerja pada tekanan 1 atm. Sistem tersebut terbagi menjadi 2, yaitu bagian pemanas, ini bagian pemanas, dan bagian humidifier-nya. Nah, yang menyemprotkan uap air jenuh pada temperatur 100 derajat Celcius, terus udara tuh memasuki ke bagian pemanas tuh pada temperatur 10, yang mana kalau bagian pemanas kan masuk berarti titik 1 ya. Berarti T1-nya 10 dan RH-nya itu 70 dengan laju 35 meter kubik per menit. Dan meninggalkan bagian ininya yang mana tuh titik ketiga pada temperatur 20 dan RH-nya segini. Terus dibilang tentukan temperatur dan RH dari udara setelah melewati bagian pemanas. Nah, sebenarnya ini tuh kita belum boleh pakai karta psikometri. Cuman karena udah pernah dipelajari jadi ya udahlah ya, untuk mempermudah hidup juga. Karena kalau misalnya nggak pakai karta tuh ada rumus-rumusnya yang ribet. Jadi dan setahu aku sih selama jawabannya bener nggak apa-apa pakai karta aja gitu. Toh sama aja aku juga udah nyoba yang nggak pakai karta sama aja jawabannya. Nah, dari karta kan yang kita ketahui itu kan 1 sama titik 3 ya. Nah, kita ambil dulu semua data-data yang di titik 1 sama 3. Ini dari karta, ini kartanya itu sama kayak pelajaran Fisbang. Mungkin teman-teman juga udah pernah belajar di Fisbang pakai karta psikometri ini. Di mana yang merah ini titik 1, yang hijau itu titik 3. Sehingga diperolehlah data-datanya sebagai berikut. Udah hapus. Ini data-datanya. Nah, terus apalagi yang kita ketahui, kita punya bilangnya tuh uap air jenuh pada temperatur 100 derajat Celcius. Nah, dari situ kita perolehlah si entalpinya si water kan. Yaitu ini ngelihat tabel tabel berapa ya? Lupa. Pokoknya tabel A4, A5, Pak. Itu datanya segini. Nah, terus apalagi yang kita butuh? Kita udah dapat hanya nih. Sedangkan kan kalau kita mau nyari suatu titik di psikometri kan setidaknya kita harus punya dua data ya. Tapi kita baru punya H doang nih. Nah, di sini kita tahu kalau si W-nya itu tuh sama ya, sama dengan 1. W2 sama dengan W1. Sehingga
Ya udah kita dapat si W-nya. Nah, dari sini, dari kedua data tersebut, kita peroleh dari psikometri, ini coba di, coba di iniin di psikometrinya, sehingga diperolehlah salah, belum, itu HW, maaf guys, HW, baru W2. Nah, untuk mencari yang H2-nya, ini kan baru HW. Untuk nyari H2-nya, itu kita lihat proses 2 ke 3. Dari proses 2 ke 3 itu kita coba apply si mass balance sama energy balance-nya, sehingga ini kan kalau yang mass balance kan yang masuk sama dengan yang keluar kan. Yang masuk tuh ada 2 nih, si ini sama si ini. Yang titik kedua MaW2 sama si MW-nya. Ini MW ya, bukan M kali W. Bentar. Itu. Yang keluar itu adalah titik yang ketiga kan. Sehingga dari sini kita peroleh persamaan matematika kayak gini. Nah, untuk kayak energy balance-nya juga kita cari, karena kan kita baru dapat si ininya doang ya, kita belum dapat H2 yang kita pengen, sedangkan H2 yang kita pengen tuh ada di energy balance kan, bukan di mass balance-nya. Nah, dari energy balance ini dimasukin semuanya, sama kayak tadi, energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, sehingga diperolehlah si H2-nya segini. Nah, dari sini kita udah punya data H2 sama W2 tadi kan, sehingga bisa kita iniin di karta psikometrinya, dan diperoleh titiknya ini, T2-nya segini, dan RH-nya segitu. T2-nya 19,6, RH-nya 37%. Sebenarnya itu kalau misalnya masalah ini mungkin ada error-error dikit, karena ini kan tiap orang mungkin beda-beda yang ngelihat titiknya itu gimana. Jadi ya nggak apa-apa, nggak ini banget. Asal jangan melenceng jauh, misalnya kayak ini 37, ini harusnya kan 30 sama 40 ya. Kira-kira kan ini 3,5, ini 37 gitu kan. Jangan sampai malah jadi 40 gitu, jangan jauh banget ngambilnya. Gitu. Lanjut ke nomor yang B, laju transfer kalor di bagian pemanas. Bagian pemanas berarti kan itu proses 1 ke 2 ya, di bagian sini. Bagian pemanas, heating section-nya. Itu lagi-lagi kita terapin si energy balance-nya, di mana dia ada key in-nya nih, di mana yang kita cari itu key in-nya. Key in ditambah titik 1, kan karena masih in ya, titik 1, jadi MA kali H1, terus yang keluar itu titik 2 kan, jadi MA kali H2. Nah, kita cari, ini MA udah ada, H2 udah ada, H1 udah ada, sehingga dapatlah laju transfer kalornya 428,27 kJ per menit. Nah, mungkin tadi aku kelewat dikit, MA ini dari mana? MA tuh dari sini, teman-teman. Nih. Ini kan kita udah ada data si volumenya, terus kita juga punya laju, laju aliran, laju volume, laju aliran, itulah namanya, V dot-nya, sehingga kita peroleh si MA-nya ini segini. Terus lanjut, yang bagian C, itu laju penambahan air ke dalam udara di bagian yang proses 2 ke 3, ini, yang humidifying section-nya. Di mana lagi-lagi kita terapin antara mass balance atau energy balance, tapi kan kita mau nyari si ininya ya, laju penambahan airnya ya. Di mana laju penambahan air itu kan sama dengan si ini, si M.W-nya, laju penambahan air. Makanya kita makanya mass balance, karena kalau misalnya kita pakai energy balance, nggak bakal ketemu tuh si M.W-nya. Terus, yaudah, berarti kan ini yang masuk, dan yang masuk sama dengan yang keluar, terus persamaan matematikanya di otak-atik, sehingga diperolehlah laju penambahan airnya 0,147 kg per menit. Udah deh, intinya untuk soal yang ini, soal termodinamika udara basah itu, emang rumusnya itu seputar di mass balance sama energy balance aja. Sama mass balance itu sebenarnya ada 2. Bentar, mana ya? Nih, ada yang mass balance for dry air sama yang mass balance for water. Sebenarnya sama aja sih. Bedanya itu yang untuk air, ini untuk water. Nah, ini juga jangan sampai ketukar antara mana yang air, mana yang water ya, teman-teman. Gitu. Terus untuk ininya ya rumus energy balance-nya. Nah, itu kan sebenarnya di soal yang tadi aku kerjain kan itu contoh soal yang dia ini ya.
Nih, yang heating with humidification. Sebenarnya kan banyak ya. Ada Seingat aku tuh nih, tahun lalu tuh mixture ya, campuran. mixture kan berarti heating and humidifying kan. Mixture kan berarti itu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Ada yang cooling, humidifying, heating and humidifying, cooling and humidifying, heating, dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau tahun lalu itu soalnya itu yang campuran, yang mana antara yang cooling and dehumidifying atau yang heating and humidifying gitu. Maaf ya, lagi pada batuk semua. Gitu deh teman-teman. Mungkin untuk yang cooling, misalnya untuk yang apa sih, air conditioning yang lainnya coba dipelajari sendiri dulu, karena sebenarnya intinya tadi di seputar-seputar ini aja, antara mass balance sama energy balance dan karta psikometrinya sendiri gitu. Tapi kalau kalian mau nyari cara yang apa namanya, yang pakai beneran ingin rumusnya juga, nih ini aku coba tadi ini, sebenarnya angkanya rada beda 0,01 sih, nih V1-nya. Tapi ya mungkin sama aja sih. Ini kemarin. Seingat aku kayak begini. Dah, diem-diem aja. Diem-diem aja. Si Azra ini agak kocak ya. Ya udah mana? Kalau tahun lalu itu, Kalian Tiara baru ngasih mereka tahu. punya PPT ini nggak sih? Yang dari bapaknya, yang konservasi massa. Iya. Skenario. Ini. Kalian ada PPT ini nggak? Bentar. Psikometri. Bentar ya guys, bentar. Sabar guys. Sabar. Ada PPT ini nggak? Iya, pernah ditunggu PPT ini. Nah ini. Iya, yang ini. Pernahkah? Jawab dong. Ada Kak? Oh ya udah. Oke. Itu pelajari ini paling. Iya, pelajari ini aja. Konservasi massanya di tiap kemungkinan. Iya. Karena diem-diem bisa nggak sih? Karena tahun lalu itu soalnya katanya ke Tiara ya, aku nggak inget. Mixture tapi yang kayak gini bentukannya. Ntar guys. Saya ingat aku itu. Kayak gitu. Mana sih? Ingat atas. Nomor berapa? Mana? Kok hitam di sini? Jelek banget. Ya pokoknya yang kayak gini lah nih, yang ada cabangnya. Kayak pembuluh darah. Nah, iya. Yang kayak begini bentukannya. Coba dipelajari aja nih soal yang adiabatic mixing of air streams. Coba pelajari yang lain juga, jangan cuman yang dari tahun lalu gitu. Ya betul, karena mungkin kemarin UTS kita kalian sangat beruntung ya sama persis soal-soalnya. Cuman yang UAS ini gak bisa dipastiin karena tahun lalu juga gitu kasusnya. Beda. Yang UAS beda banget sama yang tahun lalu, salah. Kenapa kamu matiin? Oke, untuk yang termodinamika udara basah ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjut ke yang psikometri. Easy peasy. Karena aku udah tahu jawabannya. Oke. Ini soalnya yang dari soal 2 tahun yang lalu ya. Dibaca dulu. Udara atmosfer di dalam sebuah kabin memasuki sebuah evaporator dari sistem pengondisian udara pada 1 atm, 27 derajat Celcius, dan 50% RH. Udara kembali ke kabin tersebut pada 10 derajat Celcius dan 90% RH. Kabin itu memiliki volume 2 meter kubik, dan untuk menjaga kesegaran udaranya diperlukan 5 kali pergantian udara setiap menit. Pertama, gambarkan siklus yang A, menggambarkan siklus menggunakan diagram psikometri untuk proses yang dialami aliran udara. Yang B, tentukan temperatur dew point dan wet bulb
pada masukan evaporator, dan yang C itu hitung laju massa air yang terkondensasi di bagian evaporator. Oke, ini aku udah bikin apa namanya? Gambaran sistemnya. Jadi ini anggap aja evaporator, jadi kayak AC di rumah kita gitu. Nah, ini ada udara masuk, kemudian udaranya keluar, dan apa sih namanya? Pergantian udaranya itu tuh 5 kali per menit gitu. 5 kali per menit. Nah, dari 5 kali per menit ini kita ubah jadi per second gitu biar gampang. Jadi kita ubah jadi 1 kali 1/12 per second gitu. Terus ruangan ini itu volumenya 2 meter pangkat 3, kecil banget, tapi ya udah volumenya 2 meter pangkat 3. Nah, kita yang seperti yang sebelumnya dikerjain, kita cari konservasi massanya dulu. Nah, yang dry air itu kan massa dry air yang pertama itu akan sama dengan massa dry air yang kedua. Nah, tapi untuk uap air itu kan aturannya ini nih, pakai yang ini. Massa dry air yang pertama dikali W sama dengan massa dry air kedua dikali W2 dan massa fluida. Kenapa ada massa fluida? Karena ini lebih lebih dingin. Pasti nanti ada fluida tambahan selain udara itu. Terus konservasi energinya itu sebelum itu kita cari dulu ini nih. Volumetric rate gitu. Nah, caranya dengan mengalihkan volume ruangannya, volume kabin dikali air change-nya. Yang ini, 1/12 per second. Dikali, jadi dapat satuannya meter pangkat 3 per second kan. Volumetric rate. Nah, 1,1/6 meter pangkat 3 per second. Nah, dari ini, terus ini kan bisa dianggap kejadian pertama kan. Nah, ini buat nyari MDA1. MDA1 itu massa dry air di titik 1 pas mau masuk. Itu volumetric rate dibagi sama V kecil. V kecilnya 0,865. Nah, oh ya, oke. Nah, gini deh, ini tuh ternyata ngambilnya dari psikometri. Nah, sebelum itu kita buat dulu rumus ini. Nah, berarti kan kita butuh V1, V kecil 1, apa sih namanya, volume spesifik di titik 1, terus kita buat juga konservasi energinya, itu kan yang ini nih. Nah, ini jadinya kan kita butuh MDA1. Terus MDA1 kan tadi dari sini. Terus kita mau nyari MF-nya. Karena hitung laju massa air yang terkondensasi di bagian evaporator. Nah, ini MF-nya. Sudah. Terus kita butuh W2, W1, sama MDA2. Di mana MDA2 sama MDA1 itu kan sama ya, dry air kan. Nah, berarti kita harus nyari itu di kartanya. Kalau nggak kelihatan, mohon maaf, tapi ini aku coba usahain buat ngezoom ya. Nah, yang pertama itu di titik pertama itu kan keadaannya di 1 ATM, T1-nya 27 derajat, dan RH-nya 50%. Nah, kita tarik garis dari 27 derajat ke RH 50%. Berarti di sini kan. Oke, itu di titik 1. Kemudian titik 2 ada kondisinya itu di 10 derajat Celcius dan RH-nya itu 90%. RH 90% ini kan kalau nggak salah paling atas ya, benar. 90% paling atas dan dari 10 derajat kita tarik. Oke. Nah, karena ini namanya itu udara di dalam sebuah kabin. Dari sistem pengondisian udara, kita harus tahu tuh kalau sistem pengondisian udara biasanya sistemnya itu dari sensible cooling yang lurus menuju titik yang di dew point. Kemudian dia akan mengalami cooling tapi dehumidifikasi. Jadi tetap mendinginkan, tapi dia membuang moisture-nya gitu. Supaya tidak terlalu lembab gitu. Turun
dehumidifikasi. Nah, sampai di titik yang sejajar dengan 90% dan 10%, 10 derajat Celcius ya benar. Di sini sampai sejajar nih. Nah, udara itu di dalam AC itu sempat mengalami namanya sensible heating sebelum dibuang ke kabinnya gitu. Jadi dia dari sensible heating, sensible cooling, kemudian cooling and dehumidifikasi, terus dan mengalami sensible heating. Itu ya siklusnya. Nah, ini kan gambar siklusnya udah nih. Ini itu yang A. Kemudian dari sini kita bisa dapat, nah karta yang di ujung ini kan apa ini? Humidity ratio ya, W. Ini kita tarik W1-nya itu dari titik 1 ke sini, kita dapat W1-nya itu 11,5 gram per kilogram. Kemudian di titik 2 kita tarik sampai dapat W2 itu di 0,8 ya, kira-kira aja lah 0,8 sama 11,5 ini. Nah, nih udah aku catat di sini. Terus kita butuh V1 kan. V1 itu dari mana nih? Kalau teman-teman lihat V1 itu ini, volume, aduh, oh my god. Azra, dia bergeser Azra. Oh my god. Azra ini gimana dia? Oh, udah. Sudah. Nah, V itu tuh ini volume kubik meter kubik per kilogram. Ini kan V kecil atau volume spesifik. Nah, ini kan garisnya yang miring-miring ya. Nah, garis satu ini, titik satu ini berada di antara 0,88 dan 0,86. Berarti ini kan 0,87 ya yang ini. Berarti di antara 0,87 dan 0,86 kan. Nah, aku mengasumsikan ini di tengah, jadi 0,865. Itu untuk V1. Udah. Nah, terus yang B itu sebelum kita ngitung, tentukan temperatur dew point dan wet bulb dari masukan evaporator. Berarti 1 kan, di titik 1. Nah, dew point itu kamu kan tadi gerak si 1 ini sampai yang X ini ya. Nah, dew point itu tuh sampai titik ini nih, yang paling pinggir ini. Nah, itu dew point. Ini di sekitar berapa ini? Ini kan 15 ya. 15. Kan berapa ini? TDP-nya itu di sekitar 15,8. Iya gitu, iya. 15,8. Ini dia ngelihatnya dari 1, 2, 3, 4. Enggak, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 15, sebelum 16 berarti 15,8 ya, kira-kira aja. Sedangkan wet bulb temperature itu ditarik dari titik 1 ke kayak mau nyari entalpi ke atas. Gitu. Kalau tadi ingat, kalau dew point itu langsung ke pinggir, lu tarik lurus ke pinggir dan dapetin temperaturnya. Kalau wet bulb dari titik langsung ke ke atas kartanya. Mau nyari entalpi aja gitu. Ini di sekitar ini di 19 sampai di antara 19 sama 20. Aku mengasumsikan dia 19,5 di tengah-tengah. Oke, gitu. Udah dapat nih informasi ini, tinggal masukin ke rumus-rumus yang kita butuhin. V dotnya kan udah tahu nih 1,1/6. V kecilnya 0,865 kan tadi di sini. Udah tinggal masukin, jadi kita dapat MDA1 itu 0,193 kg per second. Dah, dapat. Untuk uap air, nah ini MDA1-nya kan sama dengan MDA2. Tinggal masukin angkanya. Terus W1-nya juga kita punya. Tinggal masukin. W2-nya juga tinggal masukin, nanti kita dapat M.F, M dot fluida maksudnya, kecepatan massa air kan dibuang, itu di 0,9071 gram per second. Sudah selesai. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Aduh.
Kayaknya nggak ada ya yang mau nanya. Yaudah aku anggap gampang lah ya. Bisa itu. Nah, ini catatan buat cheat sheet di hari Selasa. Itu 1 lembar ukuran A4. Tulis tangan, nggak boleh fotokopi atau print. Dan diberi nama dan NIM. Karena aku kemarin masih menemukan ada yang cheat sheet-nya nggak tulis tangan gitu. Tolong diberi nama dan NIM di lembar cheat sheet-nya. Gitu. Oke. Jangan lupa jamnya bukan pagi, guys. Siang. Ya kan, Zara? Siang. Nggak tahu. Ya, kalian jangan datang pagi aja gitu. Dan ada ruangannya juga, perhatiin. Oke. Datangnya jangan telat ya, guys. Oke. Udah sih dari aku itu aja. Dari Azra ada yang mau tambahin? Nggak mau. Jadi ya udah, berarti udah kita udahin. Kalau misalnya aku nggak pengen bilang kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, nanti tanyain aja sih. Soalnya kita ini guys mau libur. Hihi. Oke, tapi kalau misalnya urgent banget dan ada yang mau ditanyain, boleh ya tanyain langsung ke Azra. Azra pasti insya Allah bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Jangan tanya ke aku juga boleh, tapi aku terakhir aja. Gitu. Oke, aman ya? Insya Allah. Insya Allah. Iya. Apa katanya? Oh ya, ada yang mau ditanyain nggak seputar ujian, pas ujiannya gitu? Nggak ada. Ini ada orang kan? Oke. Nggak ada ya? Udah jelas? Oke, kalau udah jelas dan udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin kita cukupin aja ya tutorial hari ini. Cepet, coy. Kalau ya balik lagi tadi, kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau masih ada yang belum paham tentang materi UASnya, boleh ditanya ke aku atau Azra. Ya, semoga semoga kita bisa menjawabnya dengan baik. Oke, mungkin aku cukupin aja. Aku tutup ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang pagi ini. Selamat belajar. Semoga lancar ujiannya. Terima kasih, Dadah. Kak.